Saya Yayun Rahmawati, JGP Angkatan 5 bersama dua rekan kami, Ibu Diah Retno Wulandari dan juga Ibu Ika Budiarti, akan mempraktikkan kegiatan coaching dengan model Tirta. Kali ini saya berperan sebagai pengamat, kemudian Ibu Diah sebagai coach, dan Ibu Ika sebagai coaching. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ada waktu? Iya, kebetulan saya sedang santai, Bu Ika. Mari silakan duduk. Terima kasih. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu Ika. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Ika. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalahnya apa ya, Bu Ika? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Barangkali saya bisa membantu. Nah, Ibu ingat tidak, beberapa hari lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau. Loh, bagaimana bisa, Bu Ika? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Tidak serius bagaimana, Bu Ika? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu Ika? Apakah Bu Ika tidak mengelola kelas dengan baik, atau apakah ada masalah lain sehingga Bu Ika dikritik? Nah, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Ibu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ika dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku teks, bisa dari referensi perpustakaan, yang penting maju pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bu Ika dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, saya menggunakan berbagai sumber. Kadang saya memberi buku dari perpustakaan lainnya, kadang juga saya mengajak mereka kaji literasi internet, kadang saya menayangkan video-video pembelajaran. Nah, mereka sangat senang kadang menonton video pembelajaran yang interaktif itu, Ibu. Lantas mengapa Bu Ika tidak menggunakan buku teks? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus ya, Bu Ika. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda, maka cara belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Ika menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Nah, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Bu Ika bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Ika? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Nah, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibat pekerjaan lain, jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bu Ika merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi jika saya dapat menyimpulkan,
yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bu Ika dan Bu Ika memberikan argumen, hal itu membuat Bapak pengawas tersinggung dan kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu ya Bu Ika? Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan diukur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya Bu Ika, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika Bu Ika ditegur oleh kepala sekolah, maka Bu Ika harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga akan menambah semangat Bu Ika dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Nah, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bu Ika lakukan? Saya juga akan menemui pengawas Ibu dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Ika ke depannya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut. Langkah yang Bu Ika ambil saya kira sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide Bu Ika. Syukurlah, sekarang saya merasa lega Ibu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya saya salah langkah. Syukurlah Bu Ika sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bu Ika rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ika untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, serungkut mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus Bu Ika. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Dia untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu Ika. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan kegiatan coaching tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi Koci atau Ibu Ika adalah keresahan beliau setelah mendapat teguran dari pengawas. Akhirnya, Ibu Ika memutuskan untuk berbagi rasa dengan Ibu Diah selaku coach. Selama kegiatan coaching berlangsung, tercipta komunikasi yang hangat karena coach mampu menciptakan suasana yang penuh keakraban. Tidak ada kesan menggurui atau menghakimi yang ditunjukkan oleh coach pada saat coaching sedang menceritakan permasalahannya. Coach memperlihatkan sikap yang sangat welcome, yaitu dengan kehadiran penuh atau presence bagi coach di mana badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Hal ini akan membantu munculnya paradigma berpikir
dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching agar coach bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Selain itu, coach juga mampu menjadi pendengar yang baik. Ia sangat fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga coach benar-benar paham permasalahan yang dialami oleh coach. Coach juga mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorongnya untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam coaching, coach menerapkan model Tirta, yakni 1. Menanyakan tujuan. Coach menanyakan tujuan coaching kepada coach dengan membangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Bisa kita simak dari kalimat, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Yang kedua, identifikasi dan rencana aksi. Coach memulai dengan menanyakan apa yang didapat atau dirasakan oleh coach. Menanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut. Menanyakan apa yang sekarang diketahui, dipahami, disadari, dan menanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang ketiga, tanggung jawab. Coach menanyakan apa yang didapatkan coach dari kegiatan coaching. Melalui kegiatan coaching, coach berhasil melakukan pemberdayaan untuk mengembangkan kompetensi diri dan kemandirian coaching. Hal ini terbukti dari Ibu Ika akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, yakni akan menemui pengawas untuk meminta maaf. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, Ibu Ika juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Retno Wulandari, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya dan teman-teman akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan metode Tirta. Berperan sebagai coach adalah Ibu Ika Budiarti. Berperan sebagai coachee adalah Ibu Yiyin Rahmawati dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Berdiskusi ya, Bu. Kalau habis ini saya ada jam. Gimana nanti kalau sepulang sekolah? Ya, Ibu, baik. Saya tunggu di lobi ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu, terima kasih. Ayo sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu Ika. Iya, Ibu izin, silakan duduk. Ya, terima kasih. Gimana Ibu, kok kelihatannya ada sesuatu yang penting? Iya, Bu Ika. Tujuan saya mengajak Ibu bertemu. Saya ingin berdiskusi tentang kendala yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu ya Ibu. Nah, sekarang silakan Ibu menceritakan kendala apa yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran itu.
Begini Bu, setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, beberapa anak, terutama yang laki-laki itu Bu, tidak mau lepas dari handphonenya. Selalu handphone saja yang menjadi perhatiannya itu Bu. Ini sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu. Ya tentu saya sudah menegur mereka yang selalu main HP itu Bu. Tetapi ketika saya sedikit lengah, maka mereka itu kembali asik dengan HP-nya. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Apakah Ibu sudah pernah melarang mereka untuk tidak membawa handphone di dalam kelas? Saya memang tidak melakukannya, Bu Ika. Karena apa? Karena terkadang itu saya akan meminta mereka memanfaatkan handphone untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Oh alah, iya Ibu. Nah, apa Ibu sebelumnya pernah mengajak mereka melakukan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas di awal pembelajaran Ibu? Belum Bu, saya hanya memberikan peraturan kelas saja sih tanpa melibatkan mereka dalam pembuatannya. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bu. Nah, saya ingin bertanya lagi pada Ibu, apakah kegiatan pembelajaran Ibu di kelas sudah menyenangkan bagi mereka? Apakah Ibu sudah melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran itu? Oh iya Bu, mungkin itu ya Bu ya. Saya selama ini memang belum melibatkan mereka. Saya berpikir bahwa materi saya itu sangat banyak, sehingga jika saya melibatkan mereka dalam pembelajaran, materi saya itu saya pikir tidak akan selesai. Nah, itulah Bu, pentingnya melibatkan mereka. Kemungkinan jika mereka aktif, mereka akan melupakan handphone mereka saat pembelajaran. Iya ya Bu ya, ada benarnya juga sih saya pikir-pikir. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berencana untuk membuat kesepakatan kelas bersama mereka Bu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan merubah metode mengajar saya. Saya mungkin akan lebih melibatkan siswa saya ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan saya juga akan menjadikan pembelajaran saya lebih menyenangkan gitu. Nah, lalu kira-kira bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan untuk membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan? Apa ya? Saya akan merubah rencana pembelajaran yang telah saya buat itu agar lebih berpihak pada siswa begitu Bu. Dan saya juga akan memperhatikan kebutuhan belajar mereka tentunya ya, agar pembelajaran saya bisa diterima dan mereka juga senang dengan pembelajaran ini. Nah, lalu bagaimana dengan banyaknya materi yang akan diberikan itu? Katanya Ibu tadi kan materi pelajaran Ibu sangat banyak. Kalau tidak selesai bagaimana? Tentunya saya sepertinya Kak yakin bisa selesai ya Bu ya. Karena apa? Mungkin saya akan merencanakan di awal sebaik mungkin tentunya, sehingga meskipun melibatkan siswa, semua materi itu dapat tersampaikan dengan baik. Bagus itu Ibu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya tidak semangat selama ini dan kurang percaya diri juga Bu saat melakukan pembelajaran di kelas karena saya merasa dicuekin gitu sama mereka. Syukurlah, ini sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya ya Bu ya, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak itu. Ya Ibu, lalu kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal itu? Nah, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya begitu Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling memikirkan bagaimana cara paling efektif untuk menghidupkan suasana kelas kami. Nah, itu ide yang bagus Ibu. Semoga
segala yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan segala kendala yang Ibu rasakan dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tidak dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Ika untuk waktunya. Ini sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu ya. Amin. Kita sama-sama berdoa Bu Yiyin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu, terima kasih. Ya mohon maaf kalau ada sikap sama lisan saya mungkin yang kurang berkenan di hati. Sama-sama Bu Yiyin, kita saling belajar. Dan saya rasa waktunya saya mohon pamit Ibu, sudah siang juga. Ya, silakan Ibu Yiyin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ya, silakan Ibu. Berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja kita saksikan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya permasalahan yang dialami oleh Koci atau Ibu Yiyin adalah keresahan beliau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Banyak siswa beliau yang kurang memperhatikan beliau saat proses pembelajaran. Mereka lebih fokus kepada HP. Akhirnya, Ibu Yiyin memutuskan untuk berbagi rasa dengan Ibu Ika selalu coach. Selama kegiatan coaching berlangsung, tercipta komunikasi yang hangat karena coach mampu menciptakan suasana yang penuh keakraban. Tidak ada kesan menggurui atau menghakimi yang ditunjukkan oleh coach. Coach memperlihatkan sikap yang sangat welcome, yaitu dengan kehadiran penuh atau presence bagi coachee, di mana badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Hal ini akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan kegiatan coaching. Itu, coach juga mampu menjadi pendengar yang baik. Ia sangat fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga coach benar-benar paham permasalahan yang dialami oleh coachee. Coach juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggugah coachee untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorongnya untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Coaching ini menerapkan model Tirta, yakni 1. Menanyakan tujuan. Coach menanyakan tujuan coaching kepada coachee dengan membangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Bisa kita simak dari kalimat, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. 2. Identifikasi dan rencana aksi. Coach memulai dengan menanyakan apa yang didapat atau dirasakan oleh coachee. Menanyakan inspirasi apa yang akan timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut. Menanyakan apa yang sekarang diketahui, dipahami dan disadari, dan menanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Adalah tanggung jawab. Coach menanyakan apa yang didapatkan coachee dari kegiatan coaching. Melalui kegiatan coaching, coach berhasil melakukan pemberdayaan untuk mengembangkan kompetensi diri dan kemandirian coachee. Hal ini terbukti dari Ibu Yiyin akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, yakni membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Selain itu, Ibu Yiyin juga akan merubah rencana pembelajaran yang telah dibuat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid.
Kemudian terkait metode belajar ke depannya, Ibu Yiyin akan meminta saran kepada rekan sejawat yang serumpun bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Demikian praktik coaching dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Budi Arti, calon guru penggerak angkatan 5. Untuk tugas demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu melaksanakan kegiatan coaching. Pengamat yang akan saya perankan dan sebagai coach akan diperankan oleh rekan saya, yaitu Bu Yiyin Rahmawati. Dan sebagai coach akan diperankan oleh rekan saya, yaitu Budiah Retno Wulandari. Marilah kita bersama saksikan video kegiatan coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yiyin. Budiah. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Terima kasih Bu. Maaf Bu Yiyin kalau Ibu lama menunggu. Tadi saya sempat ketemu Bu Sari Bu dan diajak ngobrol sebentar. Iya, nggak apa-apa Budiah, santai aja. Kebetulan juga saya nggak begitu sibuk juga. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Budiah? Alhamdulillah sehat Bu. Syukurlah. Baik Budiah. Kemarin Ibu Diah mengatakan ingin curhat kepada saya ya. Iya Bu, betul sekali. Baik, silakan Bu Diah. Dan kalau memang obrolan kita nantinya adalah rahasia ya Bu ya, maksudnya Ibu Diah merasa kurang nyaman jika hal ini dipublikasikan. Nah Bu Diah tenang aja, hal ini tidak akan keluar ya. Kita akan menjaga privasi dari obrolan kita pada hari ini Bu. Terima kasih sekali Bu Yiyin. Sama-sama. Baik Bu Diah, apa nih yang mau diobrolin siang ini? Sebetulnya ini tentang murid saya Bu di kelas 6. Saya merasa kok mereka kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kelas itu kurang begitu Bu. Jadi kalau pagi hari itu kondisi ruangan memang bersih sih karena ada piket. Tapi ketika pelajaran dimulai mungkin 1 atau 2 jam begitu, saya lihat sekeliling ada kertas yang diremas-remas di bawah meja. Lingkungan yang bersih itu yang bebas dari sampah dan bersih itu harusnya setiap hari, setiap waktu, dari pagi hari ketika mereka masuk sampai menjelang mereka pulang. Luar biasa Bu Diah. Tentu menyenangkan sekali ya Bu, rasanya jika ruangan kelas itu selalu bersih setiap saat gitu ya. Betul Bu, idealnya memang kan harusnya seperti itu ya Bu. Iya. Nah, kemudian bicara masalah ideal nih, jika kondisi ideal ada di rate 10, seperti yang Bu Diah sampaikan tadi bahwa idealnya kan anak-anak itu bisa membiasakan dirinya untuk bersih ya, menjaga kebersihan lingkungan kapanpun. Kalau itu ada di level 10, menurut Ibu nih ya, kondisi sekarang itu berada di level berapa? Kalau menurut saya sih di level 6 kayaknya Bu. Iya. Baik, level 6 ya. Lalu harapan Bu Diah nanti akan bisa sampai di level berapa? Ya, tentu semua orang menginginkan kondisi yang ideal Bu. Tapi saya juga harus realistis. Dan saya kira sampai pada level 9 itu sudah sangat bagus Bu menurut saya. Level 9 ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu apa yang selama ini sudah Bu Diah lakukan ya untuk mengusahakan
menanamkan kesadaran akan kebersihan lingkungan pada murid-murid di kelas Ibu? Nah, itu dia Bu. Saya sudah mengingatkan berkali-kali untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tapi entah kenapa ya Bu, sepertinya tidak mengena begitu. Tetap saja mereka membuang sampah sembarangan. Padahal saya ini paling tidak bisa kalau melihat ruangan kotor. Dan saya juga heran Bu, setiap upacara hari Senin, pembina upacara itu hampir tidak pernah lupa menasihati mereka agar membuang sampah di tempatnya. Tapi kok tetap saja seperti itu. Jadi bingung juga saya Bu. Iya, baik Bu Dia, saya juga cukup memahami sih kondisi Ibu sebagai guru yang sudah sering mengingatkan, bahkan setiap upacara bendera pembinanya juga selalu menyelipkan nasihat ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi usaha tersebut belum menampakkan hasil, begitu kira-kira ya Bu? Betul Bu Yuyun. Iya. Nah, lalu apakah Ibu punya rencana nih atau ide yang lain apa yang bisa Bu Diah lakukan selain dari yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa ya Bu? Sepertinya ada yang belum saya sebutkan. Keteladanan Bu, memberi iya. contoh pada anak-anak. Iya, bisa Bu, dan memang sangat tepat sih menurut saya. Guru itu kan istilahnya digugul dan ditiru. Jadi anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Lalu apalagi Bu Diah? Mungkin ada ide yang lain? Oh, ada Bu. Tiba-tiba terpikirkan di benak saya, kan ada keyakinan kelas ya Bu. Iya betul. Salah satu isi dari keyakinan kelas itu kan menjaga kebersihan. Mungkin jika hanya sekedar dipajang di dinding, anak-anak akan mudah lupa. Nah, bagaimana kalau setiap hari, bisa di awal pelajaran atau di akhir, saya meminta salah satu anak untuk maju, membaca keyakinan kelas tersebut, dan kemudian ditirukan oleh teman-teman yang lain. Tujuannya agar anak-anak selalu ingat dan lebih meyakinkan diri apa saja sih kesepakatan yang sudah dibuat dan yang seharusnya kita laksanakan dengan baik. Jadi termasuk menjaga kebersihan gitu tadi ya Bu ya? Betul sekali Bu. Selain itu, rencananya saya juga akan menayangkan video kartun begitu, yang tentunya menarik bagi anak-anak seusia mereka. Video yang saya maksud ini tentu yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kan kadang kalau dinasihati secara lisan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya kan Bu? Nah, mungkin dengan ditayangkan video itu akan lebih mengena. Begitu sih harapan saya. Wah, itu juga ide yang bagus sih Bu Dia kalau menurut saya. Terus kira-kira nih apakah masih ada lagi ide yang lain Bu? Oh iya Bu, satu lagi. Saya tidak akan bosan untuk senantiasa mengecek lingkungan, terutama ruang kelas saya. Kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, akan langsung saya tegur. Dan itu setiap hari, sehingga lama-lama hal ini menjadi kebiasaan dan anak-anak akan terbiasa untuk membuang sampah di tempatnya. Iya Bu. Baik Bu, saya pikir itu juga rencana yang bagus sekali. Nah, dari semua rencana tindakan tersebut ya Bu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Diah tadi, mulai dari apa tadi, pemberian contoh atau apa, keteladanan, kemudian setiap hari membaca bersama-sama keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Lalu ada juga kegiatan menayangkan video yang menarik tentunya ya, tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir juga tadi dijelaskan oleh Bu Diah ya, bahwa ada lagi ide yang lain, yaitu melakukan pengecekan setiap saat kebersihan lingkungan di kelas 6.
Nah, bagaimana kemungkinan dilakukannya semua itu, Bu? Kemungkinannya dilakukan oleh Bu Diah sendiri itu seperti apa? Bisa sih seharusnya ya, karena semua rencana tersebut saya pikir tidak terlalu rumit pelaksanaannya dan tidak membutuhkan media atau apalah yang terlalu sulit. Iya, iya memang begitu. Baguslah kalau begitu Bu Diah. Lalu kapan kira-kira Bu Diah mulai melaksanakannya? Saya kira lebih baik secepatnya ya Bu, 2 hari lagi lah, dan tentunya harus berkelanjutan. Iya. Mungkin ada orang yang bisa membantu Ibu Diah. Itu juga masih dalam pemikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan, dan juga terutama pada Bu Eni. Beliau kan guru kelas 5 ya Bu. Iya. Mungkin bisa membantu saya untuk memantau dan memberi masukan, juga melihat perkembangannya nanti akan seperti apa. Baik, itu ide yang bagus sekali Bu Diah, dan saya tidak sabar nih menanti pertemuan berikutnya untuk mengetahui hasil dari aksi Bu Diah itu nanti seperti apa. Kemudian Bu, saya ingin tahu nih, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, di awal tadi kan saya sempat bingung ya Bu. Iya. Kemudian di akhir kita percakapan ini, saya merasa lega Bu, merasa senang sekali karena Ibu sudah membantu saya menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Semoga mendapatkan hasil yang baik juga nantinya ya Bu. Minggu depan akan saya kabari Bu. Kita bisa bertemu lagi kan Bu? Oh, iya tentu bisa Bu Diah ya. Dan memang itu sih yang saya inginkan. Baik Bu Yiyin, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Iya, Bu Diah. mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya juga merasa senang. Sering-sering Bu Diah mampir ke sini juga tidak apa-apa. Benar ya Bu? Ya. Terima kasih. Saya izin untuk kembali ke ruangan ya Bu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Bu Yiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kegiatan coaching tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi oleh coach, yaitu Ibu Diah, adalah keresahan beliau menghadapi murid-muridnya, yaitu muridnya kurang memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, terutama lingkungan kelas. Akhirnya, Ibu Diah memutuskan untuk berbagi rasa dengan Ibu Yiyin selaku coach. Selama kegiatan coaching berlangsung, tercipta komunikasi yang hangat karena coach mampu menciptakan suasana yang penuh keakraban. Tidak ada kesan menggurui atau menghakimi yang ditunjukkan oleh beliau. Pada saat coach sedang menceritakan permasalahannya, coach memperlihatkan sikap yang sangat welcome, yaitu dengan kehadiran penuh atau presence bagi coach, di mana badan, pikiran, hati selaras dengan melakukan percakapan coaching. Hal ini akan membantu memunculkan paradigma berpikir kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching, agar coach bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Coach juga mampu menjadi pendengar yang baik, sangat fokus dengan apa yang dikatakan oleh coach dan memahami seluruh makna yang bahkan tidak terucapkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga coach benar-benar paham permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Coach juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggugah coach untuk berpikir dan menstimulus pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkap
emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam coaching ini, coach menerapkan model Tirta, yaitu yang pertama, menanyakan tujuan. Coach menanyakan tujuan coaching kepada coachee dengan membangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Bisa kita simak dari kalimat, baik, jadi permasalahan yang Ibu hadapi kaitan dengan murid di kelas 6 ya Bu, yang kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita mengobrol lebih jauh, apa yang Ibu Diah ingin dapatkan di akhir percakapan kita kali ini? Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan rencana, dan yang ketiga adalah rencana aksi. Coach memulai dengan menanyakan apa yang didapat dirasakan oleh coachee. Menanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut. Menanyakan apa yang sekarang diketahui atau difahami atau disadari, dan menanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Tahap selanjutnya, tahap keempat, yaitu tanggung jawab. Coach menanyakan apa yang didapatkan coachee dari kegiatan coaching. Melalui kegiatan coaching, coach berhasil untuk memberdayakan, untuk mengembangkan kompetensi dan kemandirian coachee. Hal ini terbukti dari Ibu Diah akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu langkah-langkah untuk menanamkan kesadaran murid-muridnya agar mau menjaga kebersihan lingkungan, yaitu melalui keteladanan, membaca bersama keyakinan kelas setiap hari, menanyakan video tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan mengecek lingkungan atau ruang kelas setiap hari. Nah, demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.